Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ulfiana Rasati? Alhamdulillah, kabar sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah kabar baik sekali dan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tentu kita bahas masih terkait dengan Pilkada 2024. Nah tentunya ini ada kotak kosong, ada di beberapa daerah Pak, calon tunggal. Kemudian mereka melawan kotak kosong. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah minim kader? Dan tentunya apa nantinya jika kotak kosong menang ataupun kalah ini Pak, silakan. Ya, ini fenomena kotak kosong adalah fenomena akibat dari kartel politik ya, kartel partai. Sehingga memang kita melihatnya keprihatinan yang amat dalam, mengingat ada rekayasa-rekayasa pada awalnya sehingga ketika sudah ada kesepakatan, keputusan dari MK yang banyak kader-kader yang bisa ikut, gitu, tapi ternyata tidak, gitu, karena sudah didominasi oleh Kim Plus. Begitu orang udah masuk partai yang di 1 sampai 8 partai, dan entah itu sampai mayoritas 90% partai, ya enggak ikut. Nah, sehingga dari jumlah provinsi yang menggelar pilkada, kabupaten dan kota, itu ada 43 yang calon partainya yang calon tunggal, sehingga melawan kotak kosong. Nah, ini akibat dari kartel politik ya, membuat kondisi menjadi seperti ini. Nah, nanti bagaimana pertanyaan Ulfiana selanjutnya? Kalau seandainya kotak kosong yang menang, ya kalau kotak kosong yang menang akan ada di pemilihan ulang. Tapi ulangnya bukan tahun ini, tahun 2029 gitu. Karena akan diisi oleh PJ gitu. Nah, kita ketahui bahwa PJ ini ya bermasalah selama 2 tahun ini karena ditunjuk langsung oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri gitu. Jadi misalnya di satu daerah, kalau banyak sekali, saya tidak sebut satu-satu, di daerah dia tidak ada lawannya, ya terus kotak kosongnya yang menang, ya berarti yang kalah itu tidak bisa menjabat, yang menang kotak kosong, nanti akan ditentukan PJ dari Kementerian Dalam Negeri. Tetapi ini adalah suatu pukulan bagi partai politik gitu dan negara ini. Kenapa sampai terjadi yang menang kotak kosong? Artinya publik tidak percaya gitu. Nah, contoh yang paling gampang di Jakarta. Di Jakarta ini orang sudah pesimis sekali akan datang ke TPS. Kalaupun datang ke TPS, dia coblos ketiga-tiganya, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono, pasangan Pramono Anung Ranokano, dan pasangan Dharma Kun. Nah, itu mereka tidak ada yang suka ketika disurvei. Ya mereka tidak coblos semua atau mencoblos semua, sehingga itu menjadi batal, gitu kan? Nah, tapi kalau tidak dicoblos, ada kekhawatiran itu akan dimanfaatkan oleh petugas. KPU, karena kita ketahui, iya mulai dari kecamatan kita udah ketahui bahwa itu adalah banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi secara struktur, masif dan sistematis itu, gitu. Nah, bagaimana kalau orang-orang udah kita coblos tiga-tiganya, gitu, berarti itu batal, tidak. Nah, yang jelas tadi di antara 3 itu ada salah satu pemenangnya. Tapi itu cacat demokrasi juga, bahwa orang akan melihat, oh ternyata orang tidak ada yang suka dengan calon-calon yang disiapkan oleh partai, gitu kan? Orang punya pilihan tersendiri. Nah, sekarang kita lihat di televisi, di media-media mainstream, orang diwawancarai. Di antara 3 ini mana yang dipilih? Dari kadernya, dari anak abah, istilahnya kader Anies, tidak ada yang dipilih. Dari Ahoker itu tidak ada yang memilih, gitu kan? Karena di situ yang ditampilkan, yang dipilih, yang ditampilkan adalah Pramono dan Rano. Sementara Ahok, para pengikutnya tidak suka dengan pilihan dari pusat, gitu. Jadi makin minim itu pesertanya, gitu. Jadi memang kotak kosong tidak bisa dipisahkan dari fenomena pilkada, hasil revisi dari Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Konstitusi ini tidak terlepas daripada uh, peta politik yang secara keseluruhan, dan peta politik secara keseluruhan tidak terlepas daripada kiprah Anies Baswedan gitu. Karena awalnya Anies Baswedan diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, bahkan sudah deklarasi, diusulkan juga oleh Partai Kebangkitan Bangsa, diusulkan juga oleh Partai Nasional Nasdem, ya. Nah, bahkan mereka udah ada yang membuat komitmen gitu, ada yang baru dideklarasikan, ada yang sudah diumumkan. Nah, itu bertahap dari mulai DPD, DPW sampai kental di pusat. Begitu di pusat ada perubahan ya. Ketika dia batal karena dia masukin plus, akhirnya ada peluang-peluang PDIP mendukung Anies Baswedan gitu. Tapi dalam perjalanannya juga gagal karena ada fenomena di internal dan fenomena di kekuasaan. Disebut orang PDIP gara-gara Mulyono dan teman-temannya gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga memang Ibu Megawati Soekarnoputri tidak menyukai Anies Baswedan. Walaupun kita melihat secara sejarah ya, itu bagaimana Bung Karno dengan Pak Rashid Baswedan itu berkolaborasi. Bung Karno mempersiapkan di dalam negeri, Pak Rashid Baswedan keliling dunia meyakinkan bahwa Indonesia akan merdeka. Jadi ada ikatan emosional yang kuat sebenarnya. Tetapi dalam perjalanannya Megawati lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh Basuki Cahayapurnama gitu. Karena ini menurut jurnalisnya Tempo kemarin kan dia dapat informasi bahwa kalau seandainya Anies yang dipilih oleh Ibu Megawati, maka Ahok akan mengundurkan diri dari PDIP gitu kan, yang ngambek. Ya. Pada akhirnya iya, karena dia memang masih masa sakit hati dengan kekalahan di 2017 itu gitu. Jadi belum move on dia dengan alasan bahwa Anies tidak nasionalis karena berpidato ini kemenangan pribumi. Nah, ini masih tetap diingat dari 2017 itu. Jadi kemudian Anies batal masuk ke DKI, konon kabarnya Anies juga diminta masuk ke Jawa Barat, tapi Anies tidak mau gitu. Nah, ini perdebatan ini masih panjang sampai sekarang masih berlangsung. Bagaimana selanjutnya? Apakah dia akan membuat partai? Ada 8 pernyataan Anies Baswedan mengenai tidak ikutannya dia dalam pilkada pada 2024 ini. Jadi memang masih dinamis sekali gitu. Dan ada pernyataan-pernyataan yang strategis, misalnya ada usulan-usulan dia bekerja saya di luar negeri, di IMF, di World Bank atau di Palang Merah Internasional gitu. Anies bilang tidak, saya akan tetap di sini. Dia akan tetap melakukan aktivitas politik dan membangun demokrasi melalui infrastruktur politik, infrastruktur sosial yang sudah dilakukan. Gitu. Karena investasi sosial yang dilakukan sudah sejak lama ya, sejak 98 sampai sekarang. Gitu. Baik, Pak, terkait dengan fenomena kota kosong, ini ya mungkin pilihan ya, lebih baik melawan kota kosong, kita memilih kota kosong, ataukah memilih orang yang memang dipaksakan oleh partai untuk dia menjadi calon ini, Pak? Kembali kepada hati nurani kita lah yang menentukan. Saya misalnya di Jakarta ya, itu ada 3 calon. Kalau ketiga yang nggak disuka, kan akhirnya mereka tidak mencoblos. Nah, mereka yang kota kosong. Dia tidak suka dengan calon yang disiapkan oleh DPP ya, oleh pimpinan pusat itu tim plus itu. Ya mereka tuh milih kota kosong. Ya. Nanti konsekuensinya bagaimana? Ya ini bagaikan makan si buah si malakama. Dia milih orang yang dia nggak sukai, nggak mau. Ya dia milih kota kosong, pada akhirnya ditempatkan PJ oleh Kementerian Dalam Negeri, yang artinya juga dari pemerintahan yang akan berkuasa saat ini ya, saat itu nanti, karena 20 Oktober akan dilantik gitu. Jadi serba salah gitu. Nah, bahkan sekarang ada lagi gerakan untuk tidak datang ke TPS. Kenapa? Saya datang juga sia-sia. Saya mau nyoblos nggak sesuai hati nurani, nyoblos kota kosong akan diambil oleh pemerintah, ya kan? Diambil oleh pemerintah, artinya dia menempatkan orang di situ. Nah, lebih baik saya nggak usah datang lah. Bayangkan ketika ada pilkada 20 November, 20 November, kosong itu TPS. Kenapa? Orang tidak lagi bergairah mengikuti pilkada, mengingat dianggap penuh dengan rekayasa, kecurangan, struktur, sistematis, dan masif. Gitu. Jadi memang kembali kepada hati nurani masyarakat, kita belajar demokrasi, tetapi ternyata infrastruktur demokrasi yang udah kita mau bangun sama-sama masih dikuasai oleh
pihak-pihak tertentu ya, dalam hal Iya. ini Kim Plus dan dalam tanda kutip tentunya oligarki, karena mereka dikuasai oleh oligarki. Bahkan di Jakarta udah kelihatan bahwa Ridwan Kamil akan membuat reklamasi kembali gitu, karena itu Iya. kan pasti dibiayai oleh para konglomerat sembilan raja Benar-benar. itu gitu. Dan banyak ide-ide yang sebenarnya di luar nalar gitu ya. Jadi bagaimana kita mengetahui tingkat kecerdasan seseorang calon gubernur yang hanya lip sync saja, yang hanya Lip membuat service. kaya di media ide-ide di media sosial, tapi implementasinya kan tidak ada. Kita ketahui bahwa selama kepemimpinannya di Jawa Barat juga tidak berhasil. Mhm. Baik, Pak, berarti uh, ini kan kalau kita lihat kan sama-sama nggak sehat ya. Apalagi kalau kita lihat kaderisasi dari partai asal comot saja dan sebagainya, tiba-tiba 1 jam sebelum penutupan pendaftaran langsung ke orang ini, padahal sebelumnya orang si A yang dicalonkan begitu, Pak. Ya contoh itu di Jawa Barat. Ya. Di Jawa Iya, Barat kan ketika di PDIP mau mengusung Anies, iya, Aniesnya tidak bersedia. Awalnya dia mau mengusung Ono iya, Surono benar. gitu. Tetapi begitu hasil survei tidak bagus, Ono Surono juga tidak. Akhirnya muncul JJ dan Ronald, seorang Surapraja. artis Iya. gitu kan. Nah jadi memang soal kader sih kita ketahui lah. Kalau seandainya kader kita bagus, kita tentu punya wapres yang bagus, gitu kan. Oh ya. Nah sekarang kita ketahui bahwa hasilnya setelah ada keputusan MK nomor 90 itu, kita punya wapres yang seperti ini, gitu. Gimana ya? Saya sih malu ya Oh. punya wapres seperti itu. Gitu. Artinya apa? Mengkaderisasi kita nggak siap. Gitu. Iya. Berarti kayaknya turunan Pak ya, kalau kita lihat cerminan kalau wapres atau presidennya bagus, tentu di bawah-bawahnya juga akan bagus ya Pak ya. Ya kita lihat kalau seandainya negara ini semua dipimpin oleh orang-orang yang bagus, itu pertumbuhan ekonomi kita akan bagus, rakyat makin sejahtera, kita tidak terkungkung oleh oligarki, kekayaan alam dibagi-bagi secara merata. Nah kita sering keliling ke dunia, yang ke negara-negara yang punya kekayaan alam luar biasa, ya mereka rakyatnya sejahtera. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan komedian-komedian datang dari Papua, datang dari NTT, kami membawa emas, dibilang gitu. Oh. Emasnya emas batangan, gitu. Tapi ini udah emas palsu. Kenapa? Karena emas aslinya sudah diambil oleh para konglomerasi itu, oleh diambil oleh para penambang-penambang dari asing. Gitu. Jadi ya itulah sindiran-sindiran yang terjadi saat ini, gitu. Di mana kehidupan semakin sulit, kelas menengah semakin menurun, itu tingkatnya, apalagi yang di bawah, gitu kan? Yang kita melihat keseharian di Jakarta saja yang tingkat ekonominya paling tinggi seperti ini, gitu. Apalagi di daerah, di tengah sulitnya pengangguran, di tengah sulitnya menjadi pekerja, di tengah sulit para pengangguran, istilah sulitnya mencari pekerjaan. Ini kan indikator bahwa negara kita dalam tidak baik-baik saja. Iya. Baik, Pak, ini kan kalau putusan MK kita memang lihat bagus, memberikan kesempatan kepada partai untuk siapa memilih calonnya dan lain sebagainya. Tapi kalau akhirnya kalau kita lihat main asal comot aja ketika mereka kaget dipilih 1 jam sebelum ini, bagaimana Pak? Ya nanti kan kita lihat hasilnya di Jawa Barat ya, Ya, yang terbaru. Ya kalau sama di Bekasi juga ada seperti itu Pak. di Bekasi juga begitu. Ya ini kan Iya. contoh yang provinsi, yang kota, kemudian rata-rata begitu. Iya. Bagaimana dalam suatu persiapan pemerintahan tentu harus, ya dalam manajemen kan planning paling utama. Gitu. Benar. Ketika planningnya Iya. itu berantakan, Iya. bagaimana soal activity-nya, bagaimana soal organizing-nya, bagaimana kontrolnya, udah pasti berantakan. Gitu. Nah kalau kita mengurus negara dengan secara yang instan seperti ini, bagaimana kita mau bisa membuat sesuatu yang lebih baik? Gitu. Iya. Sementara partai-partai politik yang besar di atas, ya mereka nggak bisa lagi nggak bersedia menjadi oposisi, tidak bersedia menjadi penyeimbang. Ya dia hanya ingin masuk. Hampir semua termasuk PDIP kan juga mendukung beberapa yang ada di Kin Plus, Iya. gitu, supaya mereka tetap bagian. Iya. Dan mereka juga nanti dalam kabinet juga akan terlihat bagian apa. Jadi memang apa yang terjadi sekarang adalah proses di masa lalu yang tidak baik. Gitu. Iya. Jadi hasilnya seperti ini. Bukan tiba-tiba tidak baik saja, karena kita tidak ada persiapan yang baik dalam penyelenggaraan Republik ini. Iya. Udahlah, daripada kota kosong inilah aja. Tapi mereka ini seolah-olah boneka atau pelengkap penderitaan aja Pak istilahnya.
Ya, Pak Layanto. Halo. Ya, 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 halo. ya. Baik, saya ulang lagi. Jadinya mereka ini seperti boneka atau mereka dipaksakan untuk istilahnya melengkapi pesta demokrasi, melengkapi penderitaan rakyat saja supaya bisa ada pilihan begitu, Pak. Ya, makanya sekarang rakyat juga bersikap, gitu kan. Sikapnya tidak tadi datang ke TPS, apakah dia bisa dengan sesuai hati nurani, atau dia tidak datang sama sekali. Bayangkan ini, udah anggarannya sudah triliunan disiapkan, tapi tidak ada orang yang datang karena kecewa. Ya, publik akan melihat, oh seperti ini Indonesia. Apalagi luar negeri akan melihat. Karena apa? Karena tidak disiapkan secara matang proses demokrasi ini. Jadi pesta demokrasi yang membuat rakyat senang. Kemarin rakyat sudah cukup senang dengan Pilpres yang sebenarnya juga banyak perdebatan gitu kan di antara calonnya dan ke masyarakatnya. Tapi kita berharap di dalam pesta demokrasi di pemilihan gubernur, kepala daerah, bupati dan wali kota, tapi ternyata rakyat itu tidak bisa pesta, tidak bisa menikmati dengan riang gembira. Awal-awal udah kecewa gitu, karena dibuat sistem yang sedemikian rupa hanya pihak-pihak tertentu yang berpeluang untuk bisa tampil menang di sana, tampil untuk ikut kontestasi di sana, sehingga dia tidak bisa melawan kontestan yang lain yang bisa seimbang gitu kan, tapi bisa melawan hanya kotak kosong. Dari 43 itu signifikan ya, walaupun itu secara jumlah itu meningkat dari 25, walaupun secara persentase itu menurun gitu kan. Dari 25 di 2020. Iya. Iya, Pak Layanto. Halo, Pak. Iya, sinyalnya sepertinya ini, Pak. Iya. Pak, daerah mana saja Pak yang masih maksudnya hanya calon tunggal, Pak? Calon tunggal ini ada 43 ya, dan 43 dan itu tersebar merata di Indonesia. Gitu. Jadi apa namanya? Ini benar-benar akibat kartel politik yang mestinya memang dilawan gitu, jadi tidak bisa ini karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi yang seperti ini. Gitu. Iya. Halo. Iya Pak, silakan dilanjutkan Pak. Maaf. Iya. Iya. Silakan. Iya. Baik. Tadi daerah mana saja Pak, ada berapa, dan kalau melihat apakah memang pernah terjadi di daerah itu, apa memang baru kota kosong di sana, Pak? Di Aceh itu ada dua kabupaten, di Aceh Utara, di Aceh Tamiang, di Sumatera cukup banyak, di Sumatera Utara itu, mulai di Tapanuli Tengah, Asahan, Pak Barat, Serdang, Mendagai, kemudian Labuan Batu Utara, Nias Utara. Terus Darmasraya juga, di Jambi ada, Sumatera Selatan ada 2, di Bengkulu juga ada, yaitu di Bengkulu Utara, di Lampung ada 3, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, kemudian di Bangka Belitung, di Bangkanya, di Bangka Selatan, di Kepulauan Bangka Belitung juga masuk kota Pangkal Pinang, jadi banyak sekali. Jawa Barat juga ada Ciamis tuh, gitu. Kepulauan Riau ada Bintan, di Jawa Tengah cukup banyak, ada Banyumas, Sukoharjo, Brebes, Trenggalek, Ngawi, Gresik, Pasuruan, kota Surabaya, gitu. Di Kalimantan juga ada, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan ada Tanah Tumbu, ada Balangan, banyak sekali sampai ke Papua. Ini Papua Barat, Papua Selatan, di Sulawesi Barat, Gorontalo. Jadi memang ini merata di seluruh Indonesia gitu. Jadi benar-benar fenomena calon tunggal atau lawan kota kosong ini sangat memprihatinkan. Gitu. Ya, lebih prihatin lagi kalau menang ya Pak kota kosongnya. Ya, kita serba salah. Iya. Kita memilih kalau calon yang nggak disukai,
karena ditunjuk dari atas, gitu kan. Iya. Kita pilih kota kosong akan diambil oleh PJ. Kita lihat PJ sekarang. Jakarta aja PJ rusak begini selama 2 tahun. Gitu. Jadi ya serba salah, ada kota kosong salah, nggak ada juga salah karena memang orang-orangnya ya nggak mumpuni gitu ya. Ya makanya kita siapkan 2029, siap lagi memang. Apakah nanti bisa lebih bagus atau kita berjalan di tempat seperti ini? Iya. Ya, dari situlah makanya banyak kita lihat apakah partai baru udah mulai bisa berlaga atau partai-partai yang lama kita masih seperti sekarang, lihat. Baik. Ini tentunya masyarakat ini memang harus bergerak lagi ya Pak ya. Iya, masyarakat bergerak, pendidikan politik bergerak, sosialisasi tentang demokratisasi seperti yang kita lakukan harus terus dilakukan, sehingga masyarakat makin dewasa nanti akan melihat bagaimana kedewasaan kita berpolitik, bagaimana pemerintah mampu bisa menyelenggarakan negara dengan baik, sehingga bisa memilih KPU yang baik, begitu KPU yang baik, yang independen, yang terpercaya, sehingga bisa bikin pilkada dan pemilu lebih bagus lagi di 2029 nanti. Kita punya calon-calon yang bagus, punya presiden yang bagus, punya wakil presiden yang bagus, punya gubernur yang bagus, punya bupati yang bagus, bupati yang bagus. Ya mulai dari kader partai sekarang. Iya, benar. Gitu. Jadi terjun ke politik secara all out, secara totalitas dengan orang-orang yang baik-baik. Iya. Gitu. Ini kan berarti tugas partai Pak yang untuk kaderisasi ya? Tugas kita semua. Iya. Kita partai bagian dari yang melahirkan para legislator di legislatif, kemudian mereka banyak sebagian yang menjadi kekuasaan akhirnya di pemerintah, kemudian yudikatifnya juga optimal. Ya. Nah kita sebagai pers, sebagai pilar demokrasi yang keempat juga terus harus menggonggong, jangan berhenti membuat statement-statement, informasi-informasi, mengedukasi publik, mengkritik jalannya pemerintahan, supaya ini bisa lebih optimal di 2029. Kita lihat perkembangan sampai besok. Gitu. Baik, kita tunggu saja karena masih berubah-berubah ya Pak ya. Sudah habis, sudah selesai. Iya. Kita tinggal nyoblos nanti. Kecuali nanti ada perubahan di apa namanya? Ini kan sudah ada perpanjangan 2 hari kemarin, tetap tidak ada yang mendaftar. Gitu. Iya. Siap. Kecuali nanti ada di KPU dibilang, oh ini tidak sah. Itu kan sekarang ada proses pemeriksaan kesehatan kan? Iya. Nah, rata-rata sehat. Siap. 3 calon gubernur di Jawa Timur yang Sri Kandi itu semua sehat semua. Jakarta udah sehat semua. Nanti kalau ada yang nggak sehat kan nggak bisa ikut. Begitu nggak sehat, gantinya sehat nih. Kalau kita mau coba, ya boleh juga coba gitu. Ini sesuai hati nuraninya aja. Siap. Terima kasih. Pak Layanto, sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dokter, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Layanto Nadi.